Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mesyara dengan NIM F1G1222015. Pada video kali ini kita akan melakukan security assessment atau pengujian keamanan terhadap aplikasi Metas, yaitu aplikasi pencatatan tugas yang kami kembangkan. Pengujian ini menggunakan OWASP Zap, sebuah tools open source yang sering digunakan untuk mendeteksi kerentanan keamanan pada sebuah aplikasi web seperti XSS, SQL injection, hingga kerentanan clickjacking. Sebelum kita melakukan pengujian, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai aplikasi yang akan kami uji, yaitu Metas. Pertama, setelah kita masuk ke dalam VS Code ini, kita tinggal new terminal. Setelah kita new terminal, kita langsung running saja menggunakan Unicorn di port 5500. Setelah kita mengklik linknya, ini kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kita langsung login saja. Setelah kita login, akan muncul tombol, kita klik OK. Setelah itu, kita bisa lihat di bagian Metas ini ada beberapa menu, mulai dari edit, hapus, dan beberapa menu lagi yang sudah selesai dan tugas yang belum selesai. Ada menu about juga di sini mengenai aplikasi yang kami buat. Setelah itu kita kembali ke home-nya, ada menu juga add task. Di sini ketika kita mengklik add task, itu akan muncul beberapa nama tugas, deskripsi tugas, dan detail yang akan kita tambahkan. Mungkin itu saja dari aplikasi yang akan kami uji nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putulinda Andaniari dengan NIM F1G1222061. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal OWASP Zap di Windows. Pertama, kita buka browser dan pergi ke situs resminya, lalu pilih installer untuk Windows dan klik download. Setelah selesai, kita buka file install yang sudah diunduh, klik yes jika ada peringatan keamanan, lalu ikuti petunjuk dengan klik next, kemudian klik install dan tunggu prosesnya selesai. Setelah itu kita klik finish untuk menutup installer. Saya akan membahas metodologi dalam pengujian aplikasi Metas menggunakan OWASP Zap. Di sini itu ada dan pasif, di mana di sini kita melakukan menekan automatic scan dan masukkan URL yang digunakan, menekan attack. Di sini spider akan memindai. Nah, di sini ada active scan, memastikan bahwa benar-benar aplikasi ini rentan atau tidak. Selanjutnya di sini ada alert, di mana dari alert ini ada muncul informasi kerentanan yaitu 6, di mana ada CSRF, CSP, anti clickjacking, content type option header missing, dan dua informasi lainnya. Dan dari alert ini kita melakukan metodologi yang terakhir, yaitu pengujian manual, di mana yang kita uji itu hanya 3, yaitu CSRF, CSP, dan anti clickjacking. Kemudian yang kita uji di sini itu di VS Code-nya, kita mengubah headernya sehingga tidak ada alert dari ketiga ini. Dari kerentanan yang pertama itu ada anti CSRF tokens, di mana risikonya di sini itu medium. Selanjutnya ada CSP header not set atau tidak ada CSP dengan risikonya juga itu medium. Selanjutnya ada clickjacking header, risikonya itu medium juga. Dan ada juga X content type option header missing, yang ini tuh resikonya itu low. Selanjutnya ada 2 information. Itu saja untuk penjelasan dari metodologi yang kita gunakan. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menguji kerentanan terhadap aplikasi Metas. Pertama, kita running dulu.
Unicorn dengan port 5500. Nah, di sini karena sudah running, kita beralih dulu ke aplikasi OWASP-nya, Zap. Terus kita attack, kita tunggu. Kita klik OK. Saya aktif scan-nya. Di sini bisa kita lihat bagian peringatan untuk CSF tokennya itu terdapat di halaman atas HTML, khususnya bagian post. Kita login dulu di aplikasinya untuk melihat apakah session ID-nya itu untuk cookie-nya tersimpan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk melakukan serangan terhadap CSRF. Di sini bisa kita lihat tersimpan session cookie-nya. Oke, di sini kita close aja dulu. Lalu kita klik OK. Kita membuat sebuah file HTML untuk melakukan penyerangan nanti, tapi sebelum itu kita lihat dulu di bagian my task-nya. Kurang lebih tugasnya yang itu hanya ini saja. Setelah itu kita buka kembali filenya. Di sini kita buat form tersembunyi yang nantinya akan diarahkan ke endpoint localhost 5500 etas menggunakan metode post, di mana parameternya tuh ada judul, deskripsi, deadline, dan nanti ini akan diisi secara otomatis ketika kita mengklik filenya. Kita buka di foldernya. Di sini bisa kita lihat telah tampil deadline dengan beberapa parameter yang sebelumnya. Lalu kita buka aplikasinya, kita refresh dulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa yang sebelumnya kita lakukan itu sudah berhasil tambah di bagian my task-nya tanpa kita mengklik add task-nya. Cara mengatasinya di sini kita akan menyalin dulu token CSRF-nya, di mana di sini tujuan dari token ini tuh kita akan menyisipkan sebuah hidden dengan value-nya itu misalkan A, B, C atau dan seterusnya. Lalu ketika user klik submit, browsernya itu akan otomatis mengirim nilai CSRF tokennya. Setelah itu server akan memeriksa apakah token yang dikirim sama dengan yang disimpan di session atau cookie-nya. Kalau token dianggap cocok, maka request-nya itu diproses. Jika tidak, maka request-nya ditolak. Inilah hal yang akan mencegah CSRF-nya nanti. Kita save, lalu kita running ulang. Jika sudah berhasil, kita kembali ke Zap-nya untuk mengecek apakah sudah, untuk alertnya, untuk kerentanannya sudah berhasil dicegah. Kita ketik kembali, setelah itu kita tunggu. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk CSRF-nya sudah berhasil dilakukan. Kita uji. Pertama kita login dulu ke dalam aplikasinya. Lalu di sini untuk formnya kita ubah ke simulasi CSRF gagal. Kita tulis dulu gagal. Setelah itu kita buka kembali, kita masukkan filenya, kita open with Microsoft Edge. Nah, di sini bisa kita lihat not autentikasi, berarti tidak teridentifikasi. Kita buka, kita lihat di aplikasinya. Kita refresh dulu. Nah, bisa kita lihat tidak bertambah karena memang yang tadi itu sudah tidak terdeteksi. Kurang lebih untuk melakukan serangan CSRF seperti itu. Sekian dari saya. Lanjut, di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana kami mencegah serangan clickjacking pada aplikasi MyTax dengan menambahkan pengaturan header keamanan. Clickjacking adalah serangan di mana penyerang memuat sebuah halaman yang memuat website kita di dalam elemen iframe untuk menipu pengguna agar mengklik sesuatu tanpa sadar. Pertama kita running dulu. Setelah aplikasinya berjalan, kita buka WhatsApp. Di sini kita bisa lihat hasil pemindaian menunjukkan adanya masalah missing atau clickjacking header
dengan total 7 temuan yang terdapat pada halaman seperti About HTML, Add Tags HTML, Index HTML, Login HTML, Signap HTML, dan Tags HTML. Untuk uji cobanya, kita buka sebuah file HTML, baru beri nama clickjacking HTML. Di file ini kita salin kode yang menampilkan aplikasi kita di dalam sebuah iframe menggunakan link aplikasi yang akan kita serang. Setelah itu kita jalankan file tersebut menggunakan Python HTTP server di port 5500 atau bisa juga dibuka dengan live server. Di sini kita bisa melihat tampilan aplikasi MyTags muncul di dalam iframe pada halaman uji coba tersebut. Untuk mencegah serangan seperti ini, kita cukup menambahkan kode API. Kita salin kodenya. Setelah menambahkan kode ini, kita jalankan ulang aplikasinya. Kemudian kita login kembali ke aplikasinya untuk memastikan berjalan normal. Lalu kita coba buka kembali halaman uji, coba clickjacking HTML di server lokal. Di sini kita bisa lihat bahwa aplikasi kita sudah tidak bisa dimuat lagi dalam iframe, halamannya menjadi kosong atau ditolak oleh browser. Terakhir kita buka lagi WhatsApp dan lakukan pemindaian ulang. Hasilnya menunjukkan bahwa masalah clickjacking sudah tidak muncul lagi karena sudah berhasil menambahkan header keamanan Express Options. Dengan begitu, aplikasi MyTags sekarang lebih aman dari serangan clickjacking. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kita lihat bahwa terletak di 7 bagian pada aplikasi yang kita uji. Dan terhadap PHP, sini kita pakai browser untuk mengecek. Kita menekan impact-nya, kemudian kita melihat, kita ke MyTags untuk melihat apakah benar tidak adanya header CSP atau di sini ternyata tidak ada header CSP-nya, sehingga kita ke VS Code untuk menambahkan header CSP-nya pada main file-nya. Sini saya sudah menyiapkan headernya, sehingga kita salin saja, kemudian kita copy paste dan kita save. Selanjutnya kita jalankan dengan menggunakan unicorn. Selanjutnya kita ke index-nya dan kita cek lagi apakah sudah ada header CSP atau tidak. Kita ke MyTags-nya dan ternyata sudah ada header CSP-nya. Selanjutnya kita ke WSP-nya. Ini kita di sini kita menguji kembali apakah masih terdeteksi atau tidak. Kita masuk kembali ke Zap-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke web Zap-nya. Kita mengklik start dan kita masuk ke automatic scan-nya. Kita masukkan URL-nya kembali untuk yang di scan. Nah, di sini pada peringatannya tidak ada lagi CSP karena kita sudah menambahkan headernya di main page-nya tadi. Untuk itu sekian, terima kasih. Nah, kita telah sampai di kesimpulan pada pengujian keamanan aplikasi MyTags menggunakan website ini. Itu ditemukan 6 kerentanan dengan tingkat resiko dominan pada level medium, dengan beberapa temuan penting mencakup CSRF, tidak adanya CSP, dan clickjacking.
yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan eksploitasi terhadap pengguna akhir. Nah, itulah kesimpulan dari pengujian ini. Sekian dari pengujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.